Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dan janji iman, bisa mentransfer ke rekening yang ada di layar. Dan untuk adik-adik sekolah minggu, link ibadah sekolah minggu akan dicantumkan pada description box atau di grup WhatsApp sekolah minggu. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan, bisa menghubungi nomor telepon yang ada di layar. Dan kami siap untuk mendukung dalam doa. Shalom Bapak Ibu, keluarga besar Kemah Daud. Kembali lagi kita berkumpul dan tidak terasa sekarang kita sudah memasuki awal bulan Juli, dan saya harap Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat sentosa. Dan mari kita persiapkan hati kita, mari kita persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk datang kepada Tuhan dan kita memberikan apa yang bisa kita berikan yang terbaik, yaitu pujian dan penyembahan. Sebelumnya saya akan berdoa dulu. Bapa, terima kasih Tuhan atas hari yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu berada di sisi kami. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Di tengah situasi yang sedang kita hadapi ini Tuhan, kami percaya kami berada dalam rancangan-Mu, dan kami tahu Engkau berada di sisi kami Tuhan, hadir di setiap hidup kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin memperingati betapa besarnya Engkau, betapa besarnya kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan Tuhan, yaitu pujian dan penyembahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.
pujian kita di hadapan Tuhan. Telah kami lihat bukti kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Syukur bagimu Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan dan saatnya kita mau menikmati firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kudus, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang begitu sempurna dan ajaib. Tuhan sudah melihara kami sepanjang hari-hari yang kami lalui. Kami berada di minggu yang pertama bulan Juli Tuhan. Kami merasakan pertolongan dan perlindungan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Berbicara buat kami pada pagi hari ini Bapa, mampukan kami untuk menyeberangkan isi hati-Mu
supaya setiap kami pribadi lepas pribadi menikmati berkat. Kuduskan kami, sucikan kami. Kami butuh Roh Kudus, Engkau ambil alih pemberitaan firman ini Tuhan dari awal pertengahan sampai selesainya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Mari kita lihat firman Tuhan, Saudara. Saya kasih tema firman Tuhan pagi hari ini, kita berarti karena Tuhan, Saudara. Berarti kalau tanpa Tuhan kita tidak berarti. Mari kita lihat firman Tuhan, Saudara. Ayat yang sering kita baca ini di Mazmur 127, Saudara. Ayat pertama saja. Berkat Tuhan pangkal selamat, Saudara. Nyanyian sialah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara sekalian, Raja Salomo ini kita sudah tahu bahwa raja yang terkaya, dan firman Tuhan sudah mengklaim itu. Tidak ada raja seperti Salomo baik sesudah maupun sebelum Salomo. Kalau kita kembali ke lihat ayat ini, Saudara, kita selidiki, tidak hanya berbicara tentang kelimpahan jasmani di sini, tapi kita lihat juga cikal bakalnya manusia ini. Kita melihat dari kondisi, Saudara, pertumbuhan manusia atau cikal bakal awalnya manusia diciptakan, Saudara. Kita lihat di situ mengapa Raja Salomo menulis ini, Saudara. Ya. Kita lihat, Saudara, di sini yang pertama kita lihat sebab manusia itu berasal dari debu tanah, Saudara. Ya. Ini. Jadi jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, seandainya kata itu diganti, jikalau bukan Tuhan yang menciptakan saya dan saudara dan andil Tuhan di dalamnya, saya dan saudara tidak ada artinya. Coba kita lihat, saudara, di Kejadian pasal yang kedua, ayat, saudara, ayat yang ke-6 dan ke-7, kita lihat, saudara, demikian firman Tuhan. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Ini, saudara, ini cikal bakalnya, saudara, manusia itu. Jadi pada awalnya Tuhan membentuk manusia dengan tangan Allah sendiri, saudara. Tuhan membentuk manusia itu di situ. Kalau kita dengar baik-baik perkataannya, firmannya bahwa Tuhan itu membentuk manusia dari debu tanah, saudara. Artinya setelah dibentuk, saudara, seperti manusia benar-benar ada hidung, mulut, semua lengkap, saudara. Tapi belum berfungsi, saudara. Walaupun sudah dibentuk semua lengkap, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua lengkap. Tapi belum bisa berfungsi sebagaimana manusia yang hidup, saudara. Tapi kita lihat ayat lanjutnya, saudara. Kalimat selanjutnya di situ dikatakan, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini, saudara. Setelah dibentuk oleh tangan Allah sendiri, saudara, manusia itu dari debu tanah, saudara. Belum bisa apa-apa, saudara. Tapi setelah Tuhan menghembuskan nafas Allah ke dalamnya, baru disebut manusia itu makhluk hidup. Ini, saudara. Berarti kesimpulannya, saudara, jikalau bukan Tuhan, saudara, yang andil dalam hidup saya dan saudara, kita tetap makhluk mati, saudara. Ya. Tapi syukur kepada Allah, di situ dikatakan bahwa Tuhan menghembuskan nafas ke dalam hidung manusia, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Itu sebabnya dalam Yohanes katakan bahwa, Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5 dikatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Bisa. Di luar Tuhan kita tidak mencapai tujuan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Ini sangat penting, saudara, yang kita perlu memahami, kita perlu analisa dan renung bahwa hidup tanpa Tuhan itu, hidup tanpa mengandalkan Tuhan, hidup tidak menyadari bahwa sumber hidup kita itu dari Tuhan. Itu namanya manusia yang tidak tahu diri. Tapi saya dan saudara diingat pagi hari ini bahwa hidup kita oleh Tuhan. Karena Tuhan, biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena andil Tuhanlah sehingga saya dan saudara
bisa menjadi makhluk yang hidup, saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali tadi ke Mazmur. Di situ dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah orang yang membangunnya. Kalau di pasal 127 bicara tentang rumah, saudara. Jikalau bukan Tuhan yang bangun rumah, seandainya kata itu diganti. Jikalau bukan Tuhan yang bangun nikah, jikalau bukan Tuhan yang membangun kehidupan saya dan saudara, jika bukan Tuhan yang membuat kita ada relasi dengan Tuhan, semua sia-sia. Poin yang kedua, kenapa saudara? Poin yang kedua ini di situ dikatakan karena kita itu tidak mampu memuliakan Tuhan tanpa kita menjadi miliknya Tuhan. Ini saudara. Jadi kalau tanpa saya dan saudara menjadi miliknya Tuhan, dibayar oleh harga yang mahal oleh Tuhan, kita tidak bisa memuliakan Tuhan, saudara. Kita tetap manusia mati. Seperti dalam kitab Yeremia katakan, orang mati itu tidak bisa mengucap syukur kecuali orang hidup. Karena kita ini orang yang sudah dihidupkan oleh Tuhan. Dalam hidup saya dan saudara ini ada nafas Allah di dalamnya, ada roh Allahnya, sehingga saya dan saudara dimampukan untuk memuliakan nama Tuhan. Coba kita cek saudara, di dalam 1 Korintus saudara, pasal yang ke-6, di situ jelas sekali. Kita lihat ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini saudara. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan rohmu, sebab kedua-duanya itu miliknya Allah, Bapak Ibu. Jadi ketika saya dan saudara dibayar oleh harga yang mahal, bukan dengan barang yang fana, emas atau perak, enggak, oleh darah Yesus, berarti kita ini bukan milik kita lagi, saudara, tapi miliknya Bapa di sorga. Itulah sebabnya dia nasihatin pagi hari ini Rasul Paulus berbicara kepada orang Korintus. Karena itu, kalau kita ini miliknya Bapa di sorga, kalau Bapa itu sebagai owner kita, pemiliknya kita, Tuhan kita, Bapa yang kekal. Di situ dikatakan, karena itu muliakan Tuhan. Apa yang kita miliki? Tubuh, jiwa, dan roh kita. Kalau dalam kitab Roma katakan, karena itu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itu ibadah saya dan saudara. Ini saudara. Jadi di sini firman Tuhan mengajar pada poin yang kedua ini dikatakan, hei, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baitnya Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau kita lihat di kitab Habakuk, saudara, kita lihat kitab Habakuk, saudara, ya. Kitab Habakuk, di situ dikatakan bahwa Habakuk pasal yang kedua, Habakuk, saudara, ayat yang ke-30. Tapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, saudara. Berdiam diri di hadapannya yang segenap bumi. Bapak Ibu tahu, kita harus perlu memahami bahwa Tuhan itu berdiam di hidup saya dan saudara. Kenapa demikian? Sebab hidup kita ini sudah diganti bukan lagi sebagai manusia biasa, tapi menjadi baitnya Roh Kudus. Dalam Efesus katakan, kamu itu adalah bangunan yang rapi tersusun, menjadi bait Allah. Dan di dalam hidup saya dan saudara ini ada satu oknum yang mulia, yang kudus, namanya roh kebenaran, saudara. Nah, ini yang perlu kita memahami. Kalau ini yang kita miliki, makanya kita pasti memahami bahwa persembahan tubuh ini sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan. Itu ibadah saya dan saudara yang sejati sesungguhnya. Ya. Jadi kesimpulannya, hanya oleh Tuhan memampukan kita untuk memuliakan pribadi Allah. Kalau tidak, kita nggak bisa, saudara. Itulah sebabnya Tuhan mengirim seorang penolong, yaitu Roh Kudus, supaya saya dan saudara diajar, diingatkan, ya, supaya kita itu betul-betul memahami bahwa kita ini bukan milik kita lagi, tapi milik Bapa di sorga, saudara. Ya.
Dia membayar saya dan saudara dengan harga yang mahal, lunas dan tunai, saudara. Sehingga di sini dikatakan muliakan Tuhan dengan tubuh, roh dan jiwa kita, sebab ketiga-tiganya adalah miliknya Allah, saudara. Bapak Ibu, kita lihat contoh di dalam Alkitab. Ya. Melalui contoh ini kita memahami bahwa hidup ini sebenarnya harus bersandar hanya kepada Tuhan. Ya. Kita lihat contoh, saudara, di Mazmur 84, saudara. Ya. Mazmur pasal 84, saudara, demikian firman Tuhan. Ayat yang pertama, saudara. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk memimpin biduan menurut lagu Gid-Gid Mazmur Bani Korah. Ya. Bani Korah ini adalah salah satu yang luput dari peristiwa Korah bersama Detan, Abiram, saudara, waktu mereka berontak kepada Musa, saudara, di Padang Aram, saudara. Di situ mereka berontak. Dikatakan tidak hanya kepada kamu Tuhan berbicara, tapi kepada kami juga. Salah satu keturunannya yang luput, saudara, ini di situ dikatakan betapa disenanginya tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ini di situ firman Tuhan katakan, betapa senangnya berdiam di tempat-Mu yang kudus. Jiwaku hancur dan bersorak-sorai menikmati hadirat-Mu. Kalau kita baca ayat ke bawahnya, ada beberapa ayat yang sudah dinyanyikan, saudara. Ada satu pujian. Di situ dikatakan lebih baik satu hari. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ini kidung, saudara, pujian, syair yang dinyanyikan oleh saudara Korah, saudara. Satu ungkapan yang begitu dalam, dikatakan hatiku hancur, hatiku penuh sorak-sorai, menikmati hadirat-Mu di bait-Mu yang kudus, saudara. Apa artinya ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Artinya apa? Kita undang pribadi Yesus sebagai pemilik, saudara, hidup saya dan saudara ini. Tidak hanya di gedung gereja, tapi kita ada relasi yang istimewa, saudara. Ada relasi yang spesial buat Bapa di sorga. Untuk undang seperti dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Di situ dikatakan bahwa aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa membuka pintu, aku masuk di dalamnya. Aku ingin bercengkraman, saudara. Aku ingin bekerja sama dengan mereka dalam segala sesuatu. Mendatang kebaikan. Seperti syairnya, saudara, Korah ini, saudara. Hatiku haus Tuhan, hatiku hancur Tuhan, hatiku bersorak-sorai menikmati kehadiran-Mu Bapa. Ini hidup yang memahami bahwa pribadi kita ini pribadi bukan karena milik kita sendiri lagi, tapi pribadi yang bernilai karena kita sudah dibayar oleh darah yang mahal. Kalau kita lihat di bawahnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat ayat yang keempat. Bahkan burung pipit dikatakan telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara sekalian, burung pipit, saudara. Burung pipit itu kecil, saudara, tidak ada nilainya. Tapi dia, Bapak Ibu tahu, dia suka di gereja. Sampai disebut apa? Burung pipit, Bapak Ibu tahu. Burung gereja. Lebih menarik lagi, saudara, burung yang di situ, yang satunya lagi dikatakan bahwa seekor burung dikatakan layang-layang. Iya. Bapak Ibu tahu layang-layang tuh dalam terjemah lain kata bahasa Inggris kata swallow, yang artinya itu burung ini, saudara. Burung apa ini? Walet.
Burung layang-layang di sini adalah burung walet. Burung walet ini saudara tidak punya kekuatan. Kecil sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kakinya sangat amat lemah Bapak Ibu. Biasanya itu kalau burung-burung lain untuk membuat sarang Bapak Ibu, dia pakai sayap, pakai paruhnya untuk mengambil atau pakai kakinya, diselip di kaki, dicepit di kakinya, baru dia terbang untuk membuat sarang. Kalau walet nggak bisa. Dia hanya modalnya Bapak Ibu Saudara sekalian, paruh kecilnya. Tapi di sini firman Tuhan katakan, dia bilang burung layang-layang ini dikatakan membuat sarangnya, Bapak Ibu tahu. Ini. Di tempat yang istimewa, dia nggak sembarangan buat sayap. Walaupun dalam kelemahannya, tidak pernah dia membuat sarang seperti burung-burung lain di pohon begitu, enggak di semak-semak enggak. Bapak Ibu tahu di mana dia membuat sarangnya? Di batu karang yang bertebing. Di gedung-gedung saudara. Membuat sarang di batu karang yang curam, di bawahnya saudara, kalau ada juga air terjun yang sangat dalam, saudara, dia di atas itu Bapak Ibu, kecil tapi wow dahsyat Bapak Ibu. Dia tidak punya kekuatan Bapak Ibu. Tapi di sini firman Tuhan, dia ngomong di sini, tetapi anak dari burung layang-layang itu juga menaruh, dikatakan, membangun atau membuat sarangnya di mezbahmu ya Tuhan semesta alam, Rajaku dan Allahku. Bapak Ibu, ini satu analogi yang menarik buat saya dan saudara. Dia tidak punya kekuatan. Tidak ada kelebihannya, enggak ada. Tapi Bapak Ibu tahu, di tengah kekurangannya itu, Tuhan membuat kelebihan yang luar biasa. Kenapa? Kan dia sering berada di mezbahnya Tuhan, saudara. Tidak sembarangan, saudara. Burung walet itu Bapak Ibu bangun sarangnya itu, kalau kita lihat di gedung-gedung, gedung-gedung bertingkat. Tidak pernah di tanah enggak, atau di semak-semak, di pohon-pohon yang rendah enggak. Di gedung-gedung yang bertingkat, dan bahkan ada orang kalau di Jawa itu dibuat khusus itu untuk burung walet. Dia tidak punya kekuatan, kecil, kaki saudara, sayapnya tidak kuat, terbang juga. Tapi disitulah hebatnya Tuhan. Di sini dikatakan burung layang-layang juga dikatakan menaruh anak-anaknya di mezbahmu ya Tuhan. Bapak Ibu tahu, saya dan saudara juga demikian, penuh kelemahan. Tapi justru Rasul Paulus pernah berbicara, di dalam kelemahanku aku merasa kekuatan dari Tuhan. Apa kehebatan burung walet ini saudara? Di dalam kekurangannya dan kelemahannya saudara, dia membuat sarang, Bapak Ibu tahu, melalui air liurnya saudara. Ini hebat. Untuk apa? Untuk melindungi anak-anaknya saudara. Wah, ini luar biasa. Di tengah kekurangannya, di tengah kelemahannya sebagai burung yang paling kecil, ketika dia bersekutu di mezbahnya Tuhan, di situ dikatakan jelas saudara. Seperti burung layang-layang dikatakan membuat sarangnya, dikatakan membangun dan menaruh anak-anaknya di mezbahmu Allahku, maka Tuhan menghasilkan sesuatu yang spektakuler. Apa itu? Di dalam paruhnya Bapak Ibu, air liurnya menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Untuk apa? Melindungi anak-anaknya. Bapak Ibu, tidak ada di dunia ini seperti burung walet membuat sarang dari apa? Dari air liur. Air liur itu datang dari mana? Dari dasar, dari dalam hati. Ketika dia membangun itu Bapak Ibu saudara sekalian, untuk apa? Satu, untuk melindungi anak-anaknya. Yang kedua, untuk menjadi berkat. Saudara. Bapak Ibu tahu, burung walet itu sarangnya yang termahal di dunia. Mahal. Saudara. Orang berebut-rebut, tapi sekarang udah harganya turun. Saya nggak tahu apa, karena banyak yang membangun gedung-gedung tinggi supaya bisa mengundang mereka
atau ada penangkaran khusus saudara, sehingga banyak sekali orang di kota-kota juga di desa-desa membangun gedung-gedung tingkat berlobang-lobang kecil supaya burung walet masuk. Kenapa demikian? Sebab burung ini Bapak Ibu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tidak hanya dia diberkati tapi juga menjadi berkat. Saudara. Ini. Air liur itu datang dari dalam, saudara. Saya pikir ini analogi buat saya dan saudara. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi di dalam kekurangan kelemahan saya dan saudara, ketika kita ada di mezbahnya Tuhan, paling minim menghargai bahwa kita ini miliknya Tuhan, tempat kudusnya Roh Kudus diam dalam hidup saya dan saudara ini, maka dari dalam hidup kita ini akan muncul potensi-potensi yang ditenggelamkan oleh karena kekurangan saya dan saudara, oleh karena kita mengecilkan diri kita sendiri. Kadang-kadang dalam hidup saya dan saudara ini ada potensi yang terkubur, saudara. Kenapa demikian? Kita selalu tenggelam di dalam pikir bahwa saya tidak punya apa-apa. Tapi burung walet ini kita lihat, gambaran yang begitu bagus sekali. Dia tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi ketika dia dekat dengan Tuhan, saudara, melekatkan dirinya di mezbah Tuhan, dia menghasilkan potensi yang begitu luar biasa. Diberkati, saudara, dan menjadi berkat. Bagaimana saya dan saudara pagi hari ini? Sudahkah dalam hidup saya dan saudara ini yang sering kita menghakimi diri sendiri bahwa saya tidak punya apa-apa? Tidak mungkin. Dalam hidup saya dan saudara ini pasti ada talenta. Bukan kita sendiri yang membuat kita menjadi milik Tuhan, tidak. Tapi Tuhan sendiri yang memilih saya dan saudara. Berarti kalau dia yang memanggil saya dan saudara, ada tujuan yang indah. Dan kalau dia punya tujuan yang indah, pasti dia melengkapi saya dan saudara dengan apa? Potensi-potensi dalam setiap pribadi lepas pribadi. Seperti burung walet ini Bapak Ibu saudara sekalian. Dari dalam hati. Ini. Tidak hanya dia diberkati. Tidak hanya dia memberkati anak-anaknya dengan perlindungan, saudara. Tapi juga dia memberkati lewat burung walet ini, pemiliknya juga diberkati, saudara. Bagaimana saya dan saudara? Ini satu analogi yang begitu menarik. Di dalam kelemahan saya dan saudara, bisakah kita memuliakan nama Tuhan? Bisa nggak kita mengeluarkan sesuatu? Air liur itu bicara tentang perkataan, saudara. Bisa nggak sesuatu yang bawa perkara yang spektakuler dalam hidup saya dan saudara? Mari kita lihat. 1 Petrus. Bapak Ibu saudara sekalian, pasal yang ketiga. Ya, ini kasih dan damai, ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Ini saudara, bibir. Perkataan itu bicara tentang saudara, apa tadi dikatakan air liurnya. Menghasilkan berkat. Sudahkah kita menghasilkan berkat? Sudahkah kita menjadi berkat dan Bapa di sorga dipermuliakan? Ayat yang ke-11 dikatakan jauh, harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Pertanyaannya, sudahkah kita berdamai dengan diri saya dan saudara sendiri? Seringkali kita menghakimi diri sendiri. Kita seringkali mengecilkan diri sendiri. Berarti kita belum berdamai. Masih banyak potensi yang kita miliki. Sudah kita berdamai dengan satu dengan yang lain sesama kita? Sudahkah kita berdamai terhadap lebih kepada Tuhan? Tapi di sini firman Tuhan ngomong, berusaha, harus mencari perdamaian itu dan harus berusaha mendapatkannya. Berusaha, berjuang sekuat tenaga, saudara. Sebab ini tujuan penting. Kehadiran Yesus menghancurkan tembok pemisah itu supaya saya dan saudara berdamai. Pertanyaannya pada pagi hari ini, sudahkah kita berdamai dengan diri sendiri, dengan sesama dan juga terhadap lebih kepada Tuhan? Tidak bisa melakukan ini
Tanpa kita, saudara, ada hubungan yang indah dengan Tuhan. Tidak mungkin bisa kita berdamai tanpa kita melewat suatu peristiwa penghancuran tembok perseteruan itu. Tapi lewat korban Kristus kita boleh menikmati perdamaian yang sesungguhnya. Bukan oleh kita sendiri, tapi datangnya dari Tuhan lewat karya Kristus di kayu salib, saudara. Sehingga saya dan saudara ada perdamaian. Damai dengan diri sendiri, damai dengan sesama, damai juga teramat lebih dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, lihat, dikatakan, aku memang pernah mati, tapi lihat aku hidup. Aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Sehingga ada perdamaian. Siapa yang menghalangi dan merintangi perdamaian itu, Bapak Ibu? Iblis. Itu sebabnya Tuhan Yesus merebut kunci maut itu yang menghalangi perdamaian, sehingga saya dan saudara diganti dengan perdamaian. Firman Tuhan dalam Efesus katakan bahwa dulu memang kamu jauh, tapi sekarang kamu dekat oleh darah Kristus. Karena tembok perseteruan itu sudah dihancurkan, kita berada dalam suasana perdamaian dan sungguh-sungguh damai. Lewat apa Bapak Ibu? Lewat korban Kristus. Sehingga saya dan saudara menjadi pribadi yang berarti. Sekali lagi, lewat kematian dan kebangkitan Kristus, lewat pengorbanannya, membuat saya dan saudara menjadi pribadi yang berarti karena Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini mengajar kepada saya dan saudara. Oleh karena kasih dan kemurahannya, hidup saya dan saudara menjadi berarti. Tuhan Yesus berkati kita dan kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan satu pujian. Kau Allahku yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidup di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu dan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami memahami kalau kami bisa menghadap Engkau Allah yang hidup, ya Aba, ya Bapa, karena kasih dan anugerah-Mu, kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami hanya katakan, dengan apa kami balas? Ini hidup kami Tuhan. Biarlah nasihat firman Tuhan malam hari ini, kalau kami menjadi milik-Mu Tuhan, biarlah kami berani
belajar untuk mempermuliakan nama-Mu Bapa. Tubuh, jiwa, dan roh kami, ini suatu ibadah yang benar, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Ini pun terjadi hanya lewat korban-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, malam hari ini, pagi hari ini kami mau bersekutu dengan korban-Mu, tubuh darah-Mu, di dalam mengandung janji untuk mengingatkan kami, hidup kami karena ada perdamaian di dalam korban Kristus. Layakkan kami untuk menikmatinya, layak juga imam-imam yang menikmati dan baginya Pak. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Mari kita bagikan itu, ambil saudara masing-masing. Baik yang di sini juga yang di rumah, kita mau menikmati korban Kristus. Di dalamnya mengandung janji yang betul-betul tidak pernah dusta dan tidak pernah ingkar. Sekali dia berjanji, dia akan genapi dan tidak pernah ingkar adanya. Sebabnya mari kita angkat roti di tangan kita dengan imam dan dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pun roti yang sedang kita junjung tinggi ini, bukankah inilah tubuh Kristus? Sama-sama kita katakan amin. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kita ambil cawan dan kita pindahkan, sudah angkat tinggi-tinggi dengan imam. Tuhan, kami sedang menjunjung piala keselamatan ini. Dan kami tahu darah-Mu tidak hanya menguduskan kami, juga menyembuhkan dari segala sakit penyakit. Itu sebabnya kami klaim firman-Mu lewat pembacaan ini. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu, ada pun cawan yang sedang kita junjung tinggi ini, bukankah inilah darah Kristus? Sama-sama kita katakan amin. Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pegang tangan istri, suami, anak-anak, saudara, kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan. Begitu besar kesempatan yang Tuhan kerjakan buat kami malam hari ini Bapa. Kami sudah dilengkapi oleh firman Tuhan. Kami juga sudah memuji membesarkan nama-Mu. Dan kami juga bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Tidak ada perbuatan yang paling sempurna dalam dunia ini Bapa, selain kami menikmati korban-Mu yang begitu ajaib Bapa. Sehingga kami Tuhan Yesus yang tidak hanya menjadi orang-orang Kristen Bapa, tapi di dalamnya mengandung janji-janji yang indah Tuhan. Supranatural yang Tuhan kerjakan bukan dari dunia ini, tapi dari atas Bapa, dari Bapa yang sempurna. Karena kami tahu semua yang dari atas itu baik dan sempurna adanya. Tuhan, terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Seluruh kami yang hadir pada pagi hari ini, baik yang di rumah juga yang di sini, Engkau berkati. Dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, Kau Bapak Ibu, Tuhan memberkati Bapak. Berkati sekolah, kuliah, Tuhan di pekerjaan, Tuhan di sisi yang baik juga. Anak-anak menikah, rumah tangga, dari Kau Bapak Ibu Bapak, ekonomi, usaha, pekerjaan, keuangan, karunia talenta, iman kami semua, Tuhan memberkati. Di musim COVID Tuhan Yesus yang baik, yang sedang melanda, yang sedang merebak ini, kami akan percaya Tuhan dengan doa orang-orang benar, kurvanya makin hari Tuhan Yesus yang baik, lebih hari Tuhan makin hari makin turun Bapak. Sehingga Indonesia kami merasakan menikmati pemulihan. Di Pulau Bali juga kami menikmati Tuhan Yesus yang baik, new normal yang betul-betul Bapak dalam surga. Kami taat baik di pusat juga daerah Bapak. Supaya kemanapun kami pergi, kami mentaati protokol kesehatan Bapak. Sehingga tidak terjadinya wabah ini Tuhan merambat kemana-mana, tapi sebaliknya perlindungan Tuhan melengkapi kami. Kemanapun kami pergi,
Perlindungan Tuhan melengkapi kami. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Berkati juga segala persembahan waktu mereka, tenaga, pikiran Bapa dalam surga. Biarlah kami belajar untuk selalu diam di mezbah-Mu yang kudus Bapa. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami ada di hadapan Tuhan, di mezbah-Mu yang kudus, maka Tuhan mengerjakan perkara istimewa buat kami. Pegang tangan kami Roh Kudus. Jaga kami Bapa. Jaga Indonesia, jaga Pulau Bali. Jaga Tuhan Yesus yang baik, bidang pariwisata di Bali, bidang ekonomi, Tuhan Yesus yang perusahaan-perusahaan juga pariwisata, Tuhan Yesus yang perindustrian, Bapak perdagangan, semua Engkau berkati, berkat pertolongan, berkat juga tim kesehatan kami, baik di pusat juga daerah, dan menikmati pertolongan Tuhan yang begitu ajaib dan sempurna. Seluruh tim kru yang sudah mempersiapkan acara ini Bapak, Tuhan Engkau berkati dalam bidang musik, Tuhan Yesus yang baik, bidang pujian juga soundman Bapak dalam surga, yang mentuang kameramen juga Engkau berkati, juga kami hamba-Mu seluruh Bapak dalam surga, semua kami yang terlibat di dalamnya Tuhan balas berlipat kali ganda seperti janji-Mu. Juga gereja-gereja lain yang mengadakan Tuhan di cara rekaman seperti ini juga Engkau berkati Bapak, berkat kasih setia Tuhan melengkapinya. Glory bagi nama-Mu Tuhan, berkati pemerintahan bangsa kami, berkati pemerintahan Pulau Bali juga, setiap keputusan mereka hikmat akal budi untuk memberikan keputusan yang bijak Bapa, supaya kami boleh kembali beribadah. Kami rindu untuk bisa bersama-sama di gereja lagi, bercengkraman, mengagungkan Tuhan, mendengar firman Tuhan, memuji, menyaksikan kebaikan Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih beranugerah Tuhan. Ini doa kami Bapa. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu angkat tangan terima berkat. Biarlah berkat kasih sayang dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Putra Tunggal, juga persekutuan Roh Kudus melengkapi saya dan saudara dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Glory bagi nama-Mu Bapa. Perjalanan kami juga Tuhan Engkau lindungi, biar kami tiba di rumah masing-masing selamat Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Semua yang sudi berkati katakan amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dan janji iman, bisa mentransfer ke rekening yang ada di layar. Dan untuk adik-adik sekolah minggu, link ibadah sekolah minggu akan dicantumkan pada description box atau di grup WhatsApp sekolah minggu. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan, bisa menghubungi nomor telepon yang ada di layar. Dan kami siap untuk mendukung dalam doa. Demikianlah ibadah online service kali ini. Saya percaya Bapak Ibu sudah terberkati oleh firman-Nya dan pujian dan penyembahan. Dan saya berharap Bapak Ibu bisa menjadi berkat di minggu-minggu ke depan. Dan mari kita aplikasikan apa yang sudah kita terima dan kita bisa menjadi berkat bagi orang sekitar kita. God bless you, bye-bye.